Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang sementara berjuang di seleksi kompetensi bidang, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan keamanan pangan di sarana retail ataupun prosedur-prosedur yang perlu diperhatikan di sarana retail pangan, khususnya untuk yang modern. Tapi biasa juga ini kurang lebih sama materinya dengan retail pangan yang ada di sarana tradisional. Nah, di sini ada beberapa alasan atau sebab kenapa retail pangan itu perlu diterapkan, di mana pertama adalah globalisasi perdagangan pangan, kemudian juga rantai suplai pangan yang panjang dan kompleks. Yang ketiga, peluang perpindahan risiko dalam produk pangan yang diperdagangkan. Selanjutnya ada peningkatan konsumsi pangan hasil olahan pabrik. Kemudian ada retail pangan berkembang dengan dan menjamur, dan makan di luar rumah semakin digemari oleh konsumen. Nah, alasan-alasan inilah yang menjadi pemicu kenapa pengawasan obat dan makanan khususnya untuk retail pangan ini diterapkan dan juga menjadi concern di Badan POM. Nah, sistem pengawasan yang efektif dan tangguh itu perlu dilakukan dan perlu diterapkan, di mana hal ini tentunya pertama akan melindungi kesehatan masyarakat terhadap potensi risiko bahaya pangan, karena memang pangan itu akan kita konsumsi dan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Jadi betul-betul harus kita pastikan bahwa pangan yang kita konsumsi jauh dari risiko yang bisa menyebabkan potensi terjadinya foodborne disease ataupun foodborne illness, yaitu penyakit ataupun kesakitan yang disebabkan oleh konsumsi pangan. Baik, selanjutnya, kemudian ada jaminan fair trade. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah jaminan keamanan dan mutu pangan dan dari dan ke luar negeri. Jadi yang kedua tadi, jaminan fair trade itu perdagangan yang fair atau yang adil, dan yang terakhir ini produk makanan kita yang selama ini memang bukan hanya dijual atau diedarkan di dalam negeri, tetapi juga sudah banyak produk pangan yang diedarkan di luar negeri, maka jaminan keamanan dan mutu harus tetap diawasi oleh Badan POM. Nah, kenapa retail pangan? Retail pangan merupakan garda terdepan keamanan dan mutu pangan di tingkat peredaran karena memang langsung ke konsumen. Kemudian bagian tidak terpisahkan dari penjaminan keamanan pangan atau farm to table. Kemudian penjaminan keamanan pangan melalui penyediaan produk yang sesuai dan sudah terdaftar, meminimalkan peredaran produk yang tidak aman dan berkualitas. Nah, mengapa toko modern? Ini alasan-alasan kenapa pengawasan retail itu dititik beratkan pada toko modern, walaupun sebenarnya ada pasar tradisional dan warung juga. Nah, alasannya kenapa? Karena pertama, sebagian besar masyarakat telah menggunakan untuk tempat belanja, kemudian tempat rekreasi. Memang ada sebagian orang yang ketika shopping di retail-retail yang modern itu, mereka salah satu cara mereka untuk melakukan rekreasi juga. Kemudian one stop shopping juga itu alasannya, sehingga potensi besar untuk konsumen, tingkat kepercayaan dan harapan konsumen yang tinggi. Itu kenapa perlu ditingkatkan pengawasannya. Makanya BPOM selalu bekerja sama dengan pihak-pihak atau instansi terkait, misalnya Dinas Perdagangan, sehingga nanti pengawalan untuk perlindungan konsumen ini tetap berjalan dengan stabil dan tetap sesuai dengan harapan dari masing-masing instansi, khususnya di Badan POM itu sendiri. Nah, potensi gangguan keamanan pangan di sarana retail pertama yang kita biasa kenal itu adalah kontaminasi silang. Kemudian ada juga proses sanitasi dan pembersihan yang mungkin kurang sesuai atau bisa dikatakan bahwa tidak baik atau kotor seperti itu. Kemudian proses penerimaan yang mungkin salah ya, atau mungkin kurang tepat sehingga berpengaruh kepada pangannya itu atau menyebabkan pangan menjadi rusak selama penanganan penerimaan. Ataupun yang terakhir yang paling sering juga kita jumpai adalah proses penyimpanan.
Bisa jadi penyimpanan letaknya tidak sesuai, misalnya berdekatan dengan produk sabun biasanya yang akan mempengaruhi kandungan dari pangan, atau mungkin ada pangan yang suhunya harus dipertahankan di suhu sekian, tapi karena memang kondisi penyimpanan yang tidak sesuai, sehingga berpengaruh kepada kualitas pangan tersebut. Nah, pengawasan yang perlu dilakukan adalah pengawasan sehingga nanti produknya bebas dari risiko-risiko yang 4 ini. Nah, untuk inspeksinya, ada beberapa titik kritis yang bisa dilakukan yang dapat menyebabkan tadi gangguan keamanan pangan, makanya itu ada identifikasi dan intervensi faktor risiko yang perlu dilakukan, kemudian pengelompokan area berdasarkan potensi risiko dan tindak pencegahan dan pengendalian risiko. Nah, inilah inspeksi pada titik-titik kritis yang bisa menjadi potensi gangguan keamanan pangan tersebut. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 2018 tentang pangan. Beberapa informasi di pasal 71 ayat 2 kita bisa lihat bahwa dikatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Makanya betul-betul Badan POM selalu gencar-gencar melakukan pengawasan di sarana-sarana termasuk retail modern tersebut. Nah, pada pasal 90 diketahui bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, termasuk dalam definisi pangan yang tercemar adalah pangan yang sudah kedaluarsa. Nah, jadi pangan yang tercemar itu bisa dikatakan juga adalah pangan kedaluarsa karena kenapa? Karena pangan yang sudah kedaluarsa tidak bisa dijamin bebas dari kontaminasi, khususnya yang berbau mikroorganisme ya. Jadi mungkin pangan yang kedaluarsa ini sudah banyak mikroorganisme karena memang di tanggal atau di waktu tersebut pabrik tidak bertanggung jawab lagi terhadap keamanan dan mutu dari produk yang diperdagangkan. Makanya titik kritis untuk di poin pasal 90 ini adalah kedaluarsa tersebut. Nah, untuk peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 juga disebutkan terkait dengan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, penggunaan, pengangkutan maksudnya, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pasal 3 huruf E, pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik. Salah satunya adalah cara retail pangan yang baik. Jadi, pedoman-pedoman ini sebenarnya bukan hanya retailnya, ada juga selama proses produksinya juga ada. Biasa kita kenal dengan cara produksi pangan olahan yang baik untuk produk pangan. Untuk obat misalnya cara produksi obat yang baik atau CPOB dan sebagainya. Nah, memang ada panduan-panduan yang perlu diperhatikan oleh pemilik sarana sehingga nanti produknya betul-betul aman dan berkhasiat ketika sampai ke masyarakat. Nah, di sini di peraturan pemerintah juga nomor 28 tadi tahun 2004 mohon maaf, pada pasal 8 ayat 1 dan 2, di mana pada ayat 1-nya dikatakan bahwa pedoman cara retail pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf E adalah cara retail yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain. Jadi ini aspek-aspek yang perlu teman-teman ketahui. Pertama itu cara penempatan pangan. Oke, jadi cara penempatannya juga seperti yang saya katakan bahwa harus betul-betul mencegah adanya nanti potensi kontaminasi silang. Kemudian poin B-nya, pengendalian stok penerimaan dan penjualan sehingga nanti produk itu tidak tumpuk tindih ya. Jadi yang diorder ataupun yang dipesan oleh suatu sarana memang betul-betul yang kurang atau stoknya sudah menipis seperti itu. Kemudian C, pengaturan rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluarsa atau biasa kita kenal dengan FIFO, first expired, first out. Dan mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan
pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Nah, karena memang kondisi ini adalah kondisi yang rawan pertumbuhan mikroorganisme, makanya harus betul-betul disesuaikan. Untuk poin ayat 2, pedoman cara detail pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Badan POM tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Perkab POM nomor HK 10569 pedoman cara detail pangan yang baik ini memuat beberapa persyaratan, diantaranya adalah sumber daya manusianya, rancangan bangunan fasilitas, pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas retail pangan, ada juga penerimaan dan pemeriksaan pangan, penyimpanan pangan, penyiapan pengemasan pelabelan, penyusunan pemajangan dan penyerahan pada konsumen, produk kadaluarsa, dan pengaturan rotasi stok pangan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia, pencatatan dan dokumentasi. Jadi betul-betul di cara retail pangan yang baik di Perkab POM ini sangat detail informasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya, sehingga nanti tidak ada alasan buat para pelaku usaha khususnya distributor yang melakukan praktek retail pangan tersebut untuk tidak mengetahui, karena memang kita sudah keluarkan di BPOM itu sudah keluarkan di JDIH-nya informasi-informasi tentang praktek-praktek cara retail yang baik. Jadi betul-betul harus dibaca oleh seluruh pelaku usaha. Nah, untuk sumber daya manusianya memang harus memahami terkait keamanan pangan dan upaya untuk menjamin keamanan pangan tersebut seperti apa. Makanya pelaku usaha atau karyawan juga itu harus dibekali dengan informasi dan ilmu. Kemudian menjaga kebersihan pribadinya karena bisa berpotensi kepada kontaminasi silang untuk pangan tentunya. Nah, untuk proses penerimaan, transportasinya harus diperhatikan terkait dengan kebersihan, pencegahan kontaminasi, dan suhu jika untuk kategori pangan yang memang suhunya perlu dipertahankan. Kemudian ada checklist. Nah, checklist ini adalah tagline dari Badan POM yang biasa kita kenal dengan K ini kemasan, harus betul-betul dipastikan kemasannya masih bagus, tidak ada yang rusak. Kemudian L, labelnya betul-betul harus diperhatikan informasi di label, dan untuk produk SNI wajib dicantumkan juga. Untuk I, ada izin edar. Biasa kalau pangan dalam negeri itu izin edar atau kodenya itu ada MD, kalau untuk yang dari luar negeri atau ML, itulah untuk izin edarnya. Yang keempat adalah kedaluarsa atau masa simpan ya. Nah, untuk dokumentasi merupakan support terhadap proses withdraw ini dan recall, itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, karena ketika nanti ada produk yang perlu ditarik, makanya dokumentasi ini adalah alat yang perlu digunakan untuk mengetahui terkait informasi produk, mulai dari di mana diproduksi, bahan bakunya diperoleh di mana, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk kemasan, proses penerimaan tadi adalah seperti kita ketahui bahwa kemasan ini adalah bahan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik bersentuhan langsung maupun yang tidak langsung dengan pangan. Jadi yang bersentuhan langsung dengan pangan itu disebut sebagai kemasan primer. Kemudian yang tidak langsung, misalnya ada dosnya, itu disebut sebagai kemasan sekunder. Nah, kenapa kemasan perlu diperhatikan? Beberapa alasan pentingnya. Yang pertama adalah mempengaruhi umur simpan juga atau batas kadaluarsa produk, melindungi produk dari kontaminasi atau tercemarnya produk dari lingkungan, dan menentukan kualitas dari isi. Jadi kalau kemasannya juga jelek, otomatis isinya juga akan terpengaruhi. Nah, contoh kemasan-kemasan yang rusak itu misalnya di sini kita bisa lihat di kemasan air minum itu rusak ya, jadi terbuka. Kemudian ini produk kaleng itu biasanya penyok kemasannya atau mungkin berkarat. Dan untuk yang plastik seperti ini bisa ada timbul kebocoran atau mungkin karena gigitan tikus, kurang lebih seperti itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kondisi kemasan itu, pertama tidak lusuh atau warnanya tidak pudar, kemudian tidak mengembung, tidak berkarat, dan lain-lain.
Nah, untuk tidak mengembung ini teman-teman, kalau misalnya kita sering lihat produk yang snack yang mengembung itu bukan yang masuk di kategori ini ya. Malah kalau itu harus memang mengembung, dan kalau misalnya dia sudah tidak mengembung itu malah yang perlu diperhatikan. Jadi yang mengembung ini perlu teman-teman ketahui juga, harus diketahui. Misalnya kita bisa jumpai di produk kaleng misalnya ya. Biasanya kalau susu kemasannya mulai mengembung dari biasanya, nah itu perlu diperhatikan karena mungkin bisa ada aktivitas mikroorganisme sehingga menghasilkan udara di dalam dan udaranya terperangkap di situ, makanya menghasilkan bentuk gelembung di kemasan. Itu yang dimaksud ya. Kemudian tidak bocor juga, tidak robek, tidak penyok, dan tidak luntur. Karena memang kenapa tidak luntur diperhatikan, karena di kemasan itu mencantumkan label yang memuat informasi terkait produk. Jika kemasannya luntur, otomatis informasi produknya juga tidak akan kita tahu ya. Kemudian seperti ini juga ada gambar jamur di roti, itu biasa kita jumpai. Jadi sebelum berbelanja produk-produk seperti roti atau bakery, teman-teman harus perhatikan kemasannya dan isinya, jangan sampai ada jamurnya yang memang warnanya ataupun wujudnya itu kurang lebih mirip dengan produknya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian izin edar seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa izin edar di BPOM itu ada MD dan ML. MD ini untuk dalam negeri, ML untuk yang impor atau dari luar negeri. Kemudian ada juga izin edar pangan yang diterbitkan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dari Bupati atau Wali Kota atau Dinas Kota, Dinas Kabupaten seperti itu. Itu ada PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga kepanjangannya. Kemudian juga ada izin edar Kemtan ya, dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pertanian. Biasanya ini untuk produk-produk segar seperti sayur segar, daging segar, seperti itu. Nah, untuk proses penerimaan tentunya teman-teman harus lihat labelnya, harus diperhatikan betul-betul informasinya harus sesuai dengan peraturan. Kemudian ini ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. NIE-nya untuk pangan olahan ada, harus ada kadaluarsa, nama dan alamat produsen atau importir, komposisi, berat bersih, halal bagi yang dipersyaratkan, SNI bagi produk SNI, kemudian logo atau tulisan mengandung babi jika memang produknya mengandung babi, dan tentunya untuk penyimpanannya harus terpisah dia dari produk-produk lain karena untuk menghindari ada konsumen yang tidak tahu atau tidak paham atau tidak familiar dengan produk tersebut, jangan sampai salah ambil dan dia ternyata tidak seharusnya mengonsumsi pangan yang mengandung babi seperti itu. Kemudian juga untuk SKM ya, susu kental manis, biasanya tuh ada produknya itu namanya ada ENA, kemudian juga ada Frisian Flag, itu salah satu produk yang harus mencantumkan keterangan susu kental manis karena memang dia bukan susu ya, tapi dia sebenarnya creamer. Itulah informasi dari label yang perlu diperhatikan. Kemudian penyimpanan dan pemajangan juga untuk sarana prasarananya kita lihat dulu bahwa sarananya harus mudah dibersihkan, kemudian permukaan kuat dan tidak beracun. Dan tentunya ada pengendalian hama yang dilakukan oleh sarana. Suhunya betul-betul harus diperhatikan sesuai dengan persyaratan. Alat suhunya juga, pengukur suhunya harus bekerja dengan baik, yang dibuktikan dengan kalibrasi tentunya ya, secara rutin tiap tahun. Ada monitoring juga. Dan untuk pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan harus dipisahkan. Kemudian bahan non-pangan dan bahan kimia seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa produk-produk misalnya sabun tidak boleh berdekatan dengan pangan. Ada rotasi misalnya FIFO atau FEVO, sehingga nanti menghindari kerusakan untuk produk pangan yang duluan masuk ya. Nah, untuk pangan dingin atau beku harus betul-betul diperhatikan suhunya sesuai dengan informasi di kemasan. Untuk produk diterima, disimpan, dan di-display sesuai pada suhu yang dipersyaratkan. Produk beku dan dingin dan segar menjadi prioritas utama untuk ditangani saat penerimaan. Jadi, jika ada beberapa produk pangan yang
diterima, tapi salah satunya adalah produk beku, maka produk bekulah yang ditangani terlebih dahulu. Kemudian ada alat pendingin bekerja dengan baik, termometer dikalibrasi, defrosting jika perlu dilakukan di luar jam kerja operasional retail. Kemudian jika terjadi kerusakan alat, pendingin atau pembeku, produk tidak boleh dijual karena memang sudah berpengaruh terhadap kandungannya. Nah, untuk produk mengandung babi bisa kita lihat di etalasenya biasa kita harus simpankan keterangan atau peringatan mengandung babi sehingga mudah dilihat oleh pembeli nantinya. Kemudian minuman beralkohol harus dipisahkan dan juga harus ada keterangan seperti ini. Minuman beralkohol khusus untuk orang dewasa usia 21 tahun ke atas. Jadi betul-betul harus dipisahkan dan harus ada peringatan. Walaupun mungkin sebagian orang sudah tahu ya, tapi memang itu persyaratan untuk menghindari karena jangan sampai ada memang orang yang sama sekali tidak tahu atau mungkin ada anak-anak, kurang lebih seperti itu. Di mana dipajang pada tempat khusus terpisah dari pangan lain. Pertama, kedua ada peringatan tadi. Ketiga, minuman beralkohol dilarang dipajang pada etalase promosi. Jadi untuk minuman alkohol ini biasa kalau di supermarket yang bisa kita lihat itu biasa di pojokan paling belakang biasanya. Karena kenapa? Karena itulah dilarang disimpan di bagian promosi, etalase promosi maksudnya. Penyerahan pada konter khusus yang terpisah dari konter lainnya, jadi tidak boleh diserahkan di konter yang umum ya. Pembeli sebaiknya berumur 21 tahun ke atas. Harus ada identitas dirinya juga. Itulah peraturan juga yang berkaitan dengan alkohol ini. Ada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 MDA/4 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Nah, untuk sarana distribusi atau retail yang menjual alkohol itu harusnya memang ada izin untuk menjual produk alkohol itu. Jadi tidak serta-merta semua sarana bisa menjual, tapi ada beberapa yang bisa kecuali dia sudah punya izin. Dan izinnya itu dari Dinas Perdagangan. Nah, ini informasi yang perlu teman ketahui juga, biasanya di kemasan itu ada pangan iradiasi, harus dicantumkan di kemasan, ada pangan rekayasa genetik, atau pangan organik. Nah, untuk masing-masing istilah ini, kita ketahui bahwa pangan iradiasi adalah produk curah tidak dikemas apabila diiradiasi, maka harus diberi tanda keterangan tulisan pangan iradiasi, tujuan iradiasi, dan logo iradiasi. Kemudian penetapan terpisah di antara pangan iradiasi dan non-iradiasi, penempatannya dipisah. Untuk pangan rekayasa genetik juga harus diberi label yang jelas, informasi di tempat pada wadah atau tempat yang berdekatan dengan wadah. Kemudian ini ada organik. Retailer bertanggung jawab atas kebenaran klaim produk. Jadi kalau diklaim bahwa produk itu organik, betul-betul harus dijamin oleh retailernya. Kemudian ada bukti yang harus disertakan, yaitu sertifikat organik dari lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah. Pangan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Nah, itu informasi dan persyaratan untuk ketiga pangan ini. Nah, kenapa recall? Nah, recall dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan dan serta pemalsuan pangan. Menarik pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu gizi serta label pangan, menginformasikan otoritas yang relevan mengenai permasalahan yang terjadi. Nanti recall ini kita biasa jumpai ketika pangan sudah beredar di pasaran. Alasan-alasannya biasanya seperti dijelaskan bahwa ketika melakukan pengujian, kita kan di BPOM itu selalu menguji produk yang sudah beredar walaupun sudah diuji di tahun pertama misalnya, tapi kita tetap harus uji di waktu tahun-tahun selanjutnya karena mencegah atau menghindari adanya praktik dari pelaku usaha yang curang, misalnya kandungan gizinya sudah mulai berubah atau ada penambahan lain. Nah, makanya ketika ditemui masalah di lapangan, dilakukanlah recall ini. Dan selanjutnya kita ke pembahasan yang bertanggung jawab
melakukan penarikan produk pangan itu siapa sih sebenarnya? Nah, di sini jelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Jadi itu bisa produsennya, importirnya, atau distributornya. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang ini. Nah, karakteristik dari recall itu ada yang sukarela, ada yang wajib. Jadi kalau sukarela ini dilaksanakan oleh pelaku usaha tanpa perintah dari otoritas. Jadi kalau mereka memang di proses produksinya sendiri, internalnya mungkin ada kesalahan, jadi mereka bisa langsung recall produknya tanpa diperintah atau tanpa ada perintah dari pemerintah, kemudian juga tidak berkewajiban untuk melaporkan karena memang ya ini dilakukan karena keinginan sendiri atau sukarela. Kemudian yang wajib itu dilakukan atas perintah otoritas. Biasa kalau ada temuan di lapangan, kemudian tindak lanjut hasil dari pengawasan. Nah, itu untuk yang wajib. Withdrawal tadi ini penarikan produk kadaluarsa, seperti yang kita sebutkan di awal. Retailer memiliki kebijakan penarikan produk untuk consumer expiry date, kemudian store expiry date, dicantumkan dalam label. Produk yang melewati store expired tidak boleh lagi dipajang meski belum melewati consumer expired date. Produk tersebut sebaiknya ditarik dan dikeluarkan dari toko modern. Kemudian juga sistem FIFO first expired first out untuk menjamin produknya tidak kadaluarsa ya. Kemudian produk pangan yang telah kadaluarsa dipindahkan ke tempat khusus. Jadi untuk yang poin pertama ini biasanya ada sarana atau retail yang 3 bulan sebelum masa expired produknya mereka sudah tarik biasanya dan musnahkan. Itu adalah alasan-alasan yang dilakukan karena biasanya kalau dipajang, karena dipajang itu membutuhkan waktu, tidak langsung laku ya. Jadi kalau dipajang berbulan-bulan ternyata ada kelalaian dari petugasnya yang tidak membuka atau tidak memisahkan produk yang sudah expired, itu bisa saja ada masyarakat yang salah mengambil dan salah mengonsumsinya walaupun sudah expired. Makanya biasanya ada kebijakan untuk pelaku usaha itu biasa 3 bulan sudah ditarik untuk yang produk-produk yang mau expired, dekat-dekat dengan waktu expired. Oke, untuk ketertelusuran ini betul-betul harus jelas karena memang ini adalah informasi syarat penerapan penarikan pangan yang efektif, maka setiap produsen, importir, dan distributor pangan harus memiliki sistem ketertelusuran pangan. Karena memang ketika ada temuan, bisa kita ketahui dengan adanya ketertelusuran ini yang baik, kita bisa tahu bahwa oh masalahnya ada di rantai ini, misalnya di bahan bakunya kah, atau di proses produksinya, atau dari handlingnya, atau dari sarana distribusinya, kurang lebih seperti itu. Sistem ketertelusuran dan recall. Itu bisa dari bahan bakunya, atau proses produksinya, produk jadi, dan retail. Nah, bahan bakunya itu bisa dilihat siapa kira-kira pemasoknya, untuk tiap bahan baku dan beberapa banyak yang berasal dari pemasok tersebut. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian dari proses produksinya, bisa dari batch-nya, kode produksinya atau kode lot-nya, kapan diterima, dan expired date. Cara produksinya seperti apa, mungkin suhunya yang bermasalah, line mesinnya, penimbangan, kemudian catatan pengendalian mutu dan keamanan, misalnya pengujian juga seperti itu, kemudian catatan penyimpanan, kondisi penyimpanan atau stok. Kalau produk jadinya itu biasa siapa distributornya itu yang menjadi pertimbangan. Catatan distributor produk ada jumlah yang harus diketahui, identitas produk jadi per distributor, dan yang terakhir ada retail, yaitu menyediakan data jumlah barang yang bisa ditarik pada saat recall maupun mock recall. Nah, ini informasi yang perlu diketahui supaya nanti tidak semua produk yang ditarik ya yang bermasalah saja, atau misalnya yang lot atau kode batch yang mana yang bermasalah.
Kemudian ini istilah dan jenis ketertelusuran, ada telusur mundur, ada telusur maju. Telusur mundur ini bisa kita lihat atau biasa disebut dengan backward traceability. Kemudian maju tadi forward traceability ya. Oke, maaf tadi. Nah, tindak lanjutnya untuk sarana-sarana ataupun retail yang bermasalah, itu pertama tentunya bukan dari Badan POM itu tidak langsung menindaki, tapi ada namanya pembinaan, edukasi kepada pelaku usaha. Kemudian ketika tidak diindahkan, maka ada surat peringatan. Peringatan pertama, ketika ada pelanggaran lagi, surat peringatan keras. Nah, setelah itu kalau misalnya tetap melanggar, ada rekomendasi pencabutan izin untuk sarana. Dan kalau misalnya tetap ada praktik yang ilegal, maka akan diprojustisia. Kemudian tahapan terhadap produk yang bermasalah. Nah, ada pengambilan di tempat, pemusnahan, dan pemusnahan itu tidak dimusnahkan sembarang, tapi harus disaksikan oleh petugas Badan POM. Kemudian pengembalian produk ke supplier atau distributor dengan disertai bukti return. Jadi dengan sampai ke petugas Badan POM disampaikan hanya secara lisan, misalnya produknya sudah kita return ke distributor, tapi tidak ada buktinya. Bisa saja pelaku usahanya cuman asal-asalan menjawab dan tidak melakukan kegiatan returnnya ya, tetap produknya dijual walaupun sudah bermasalah. Nah, itu makanya kenapa harus ada bukti returnnya. Nah, itulah informasi yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan retail pangan yang baik, khususnya di sarana modern. Di sini ada informasi atau quotes ya, sedikit informasi, amankan pangan dan bebaskan dari produk dari bahan berbahaya. Bahannya itu ada biologis, fisik, bahaya, kimia, dan tentunya ketika nanti produknya sudah terjamin dengan baik, otomatis sarana itu telah menerapkan cara retail pangan yang baik. Nah, itulah informasi yang mungkin pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentunya dan semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman yang sementara belajar untuk tes SKB. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.